Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tario Zaru Putri dengan NIM 1814070022. Metodologi penelitian. Sini saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu merumuskan judul dan permasalahan dalam penelitian. Isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Yang pertama, tenaga kependidikan. Contohnya, kinerja kompetensi guru masih jauh di bawah standar isi dan proses. Terjadi penumpukan tenaga pendidik di kota, tapi di pedesaan yang terpencil sangat kekurangan. Isu yang kedua yaitu dari aspek peserta didiknya itu sendiri. Contohnya, ketidakstabilan emosi sehingga sering bentrok sesama teman. Keaktifan peserta didik dalam berdiskusi yang masih minim. Peserta didik yang masih mempunyai sifat bosan dalam belajar. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Contohnya, tempat tinggal peserta didik yang jauh dari sekolah. Lingkungan yang tabu akan tidak peduli dengan pendidikan. Yang keempat, kurikulum dan sistem pendidikan. Contohnya, kurikulum yang sering berubah-ubah sehingga membingungkan akan sistem pendidikan tiap ajaran baru dan sistem pendidikan yang belum maksimal. Kriteria pemilihan judul penelitian. Yang pertama, judul sebaiknya menarik minat peneliti. Yang kedua, judul yang dipilih mampu dilaksanakan. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Yang kelima, hindari duplikasi dengan judul lain. Di sini saya mengambil contoh judul dari skripsi yaitu judulnya Pengaruh Metode Eksperimen terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 pada Mata Pembelajaran IPA SD Negeri Banjaranyar tahun ajaran 2011-2012. Dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian. Ada 4 aspek. Yang pertama, aspek yuridis, yaitu berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi dalam menuliskan latar belakang, kita harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau landasan yang kita sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Yang kedua, yaitu ada aspek empiris, yaitu data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau di lingkungan. Yang ketiga, yaitu aspek filosofis, yaitu pendapat-pendapat ahli. Intinya, kita dalam memberikan argumen tentang sesuatu hal harus didasari oleh peraturan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang kita sampaikan dalam pembuatan sebuah latar belakang dapat digunakan. Yang keempat yaitu aspek historis, yaitu keempat masukan penelitian terdahulu. Penelitian yang telah ada ini untuk mempertegas alasan kita memilih mengembangkan hal tersebut. Tahapan-tahapan penyusunan latar belakang masalah. Yang pertama yaitu menemukan masalah di lingkungan. Sementara pendapat lain lebih jelas mengungkapkan bahwa masalah dalam masalah ketimpangan antara harapan dan kondisi yang ada. Misalnya, di kelas nilai rata-rata nilai siswa di kelas 4 di atas KKM pada mata pelajaran IPA, tapi pada keadaannya ternyata nilai rata-rata siswa di kelas di bawah KKM, maka itu dapat disebut sebagai masalah. Yang kedua, mencari data pendukung. Setelah kita menemukan masalah yang kita cari, maka langkah selanjutnya yaitu menemukan data-data pendukung yang menunjukkan bahwa terjadi masalah di kelas itu. Yang ketiga yaitu mencari solusi dari masalah yang telah ditentukan. Setelah kita menemukan masalah seperti pada langkah pertama dan kedua, maka selanjutnya kita dihadapkan untuk mencari solusi. Solusi yang kita berikan harus didasarkan pada teori-teori yang sudah ada dan akan lebih kuat biasanya jika didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu. Yang keempat, menyetujui sebagai hipotesis sementara bahwa solusi yang diberikan dapat mengatasi masalah. Langkah terakhir setelah kita menggambarkan masalah, data-data yang mendukung dan menentukan solusi yang mendukung
teori-teori serta penelitian terdahulu adalah laporan yang salah. Kesimpulan di latar belakang adalah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah adalah sebagai bagian dari proses penelitian, dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem atau masalah dan membuat definisi tersebut dapat diukur sebagai langkah awal penelitian. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian yaitu yang pertama, menemukan dan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Contoh identifikasi masalahnya, yang pertama, kegiatan belajar mengajar masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru kurang melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya variasi metode dalam pembelajaran. Yang keempat, 32 siswa dari jumlah seluruh siswa 46 dalam mata pelajaran IPA yang nilainya masih di bawah KKM. Terbatasnya media pembelajaran IPA. Yang C, batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Contoh batasan masalah dengan judul skripsi yang sama, yaitu peneliti hanya membatasi permasalahan pada pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri Banjaranyar. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa. D. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian itu. Contoh dari rumusan masalah ini yaitu, apakah metode eksperimen berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA SD Negeri Banjaranyar tahun ajaran 2011-2012. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Contohnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri Banjaranyar tahun ajaran 2011-2012. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan dari hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembang program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Contoh manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi siswa, dapat mempermudah siswa dalam belajar IPA dengan menggunakan metode eksperimen. Yang kedua bagi guru, menambah pengetahuan guru mengenai metode eksperimen dan dapat mengaplikasikan metode tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehingga guru dapat memperoleh pengalaman langsung melalui metode eksperimen. Yang ketiga bagi sekolah, digunakan sebagai bahan informasi dan kajian untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai metode eksperimen dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat bagi peneliti, penelitian ini memberikan masukan sekaligus pengetahuan untuk mengetahui gambaran kuantitatif seberapa besar pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri Banjaranyar. Pembahasan yang terakhir yaitu komponen penelitian pengembangan. Yang pertama, spesifikasi produk, yaitu spesifikasi sebagai suatu uraian terperinci mengenai persyaratan kinerja,
barang, jasa, atau pekerjaan seperti kualitas, material, metode kerja, dan standar kualitas pekerjaan dan lain yang harus diberikan penyediaan. Yang kedua yaitu asumsi dan keterbatasan. Asumsi adalah pernyataan yang harus diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan pada penemuan, pengamatan, dan percobaan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu definisi operasional, yaitu pertanyaan yang menerangkan tentang definisi cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti.